Halo, saya Jessica Ria Kusubandrio, salah satu dari mahasiswa Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, untuk mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, saya akan membagikan beberapa informasi terkait dari hubungan antara potensi tanaman atau potensi suatu tanaman terhadap pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Berikut merupakan informasi yang akan saya bagikan dalam bentuk share screen PPT. Terima kasih. Baik, pada kali ini yang akan saya jelaskan yaitu mengenai hubungan tanaman dan COVID-19. Oleh saya, pada kali ini poin pembahasan yang saya ambil yaitu ada 4. Yang pertama, tanaman sendiri itu apa, kemudian virus corona dan COVID-19, sistem imun, dan yang terakhir adalah hubungan potensi dari tanaman dengan COVID-19. Yang pertama yaitu tanaman. Tanaman sendiri tuh organisme yang dibudidayakan. Jadi nanti akan dipanen ketika dia udah mencapai tahap pertumbuhan tertentu. Nah, kemudian tanaman itu memiliki nutrisi yang sangat berlimpah. Nah, dan salah satu nutrisinya itu biasanya ada terkhususkan dan dia itu tidak dimiliki organisme lain. Sementara nutrisi khusus tersebut itu memiliki peran yang sangat krusial atau penting pada organisme tertentu. Nah, selanjutnya virus corona dan COVID-19. Jadi pengertian umumnya COVID-19 itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau SARS-CoV-2 yang dimana dia akan menular dengan cepat melalui droplet pada tubuh. Nah, COVID-19 sendiri itu akan bila terjadi indikasinya itu menyerang pada organ pernafasan, yaitu yang mengakibatkan gangguan sistem pernafasan, serta yang paling penting adalah pasokan oksigen dalam tubuh itu menjadi menurun. Nah, virus corona itu merupakan jenis virus baru atau strain yang baru atau disebut juga new novel coronavirus, sehingga belum ada vaksin yang dapat menjinakkan dari virus corona dan belum ada obat tertentu yang dapat mengobati dari penyakit COVID-19 atau pandemi ini. Kemudian, sistem imun. Jadi sistem imun itu merupakan suatu sistem oleh tubuh kita di mana dalam usaha untuk melawan segala bentuk benda asing atau patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sistem imun akan melindungi tubuh kita dari virus, termasuk salah satunya virus corona, dan dia akan memproduksi memproduksi antibodi yang akan membunuh patogen tersebut. Nah, melalui sistem ini, maka ketika sistem imun kita optimal, maka dapat melindungi tubuh kita secara optimal juga, terutama juga dalam melindungi tubuh kita dalam terinfeksi virus corona. Nah, kemudian setelah kita mengetahui segala bentuk penjelasan tadi, maka didapatkan hubungannya bahwa COVID ini merupakan tadi new novel virus atau dia masih strain baru di mana belum ada vaksin maupun obat tertentu. Nah, oleh karena itu yang dapat dilakukan untuk mencegah dari infeksinya adalah sistem imunitas kita. Di mana tadi sistem imunitas kita itu dapat melindungi tubuh kita karena dia akan berusaha untuk mematikan segala benda asing atau patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, untuk meningkatkan sistem tubuh kita, salah satunya dapat dibantu dengan tanaman. Nah, tanaman-tanaman tertentu ini memiliki potensi sebagai imunomodulator atau dia akan meningkatkan dari kekebalan sistem imun kita. Nah, tanaman-tanaman tersebut ada berupa bisa bawang putih atau Allium sativum, kemudian ada jahe atau Zingiber officinale, akar manis atau Glycyrrhiza glabra. Nah, sebenarnya tanaman sendiri, jenis tanamannya cukup banyak, tetapi yang saya ambil adalah 3 contoh tanaman ini. Langsung saja, jadi yang pertama, tanaman bawang putih atau Allium sativum itu dapat menstimulasi dari pembentukan imun, mengurangi agregasi trombosit, dan kemopreventif untuk kanker. Nah, komposisinya yaitu ada antioksidan, diallyl disulfida, gamma glutamal S-allyl L-cysteine, dan salimercatopcysteine. Nah, peran bawang putih dalam sistem imun itu dia bekerja sebagai nutrisi imun, yaitu sebagai imunostimulan dan imunosupresan. Dengan adanya konsumsi bawang putih ini dibuktikan dapat meningkatkan dari sel darah putih pada tubuh, serta dapat meningkatkan kerja dari sel NK atau natural killer, dan untuk aktivasi sel limfokin dalam respon imun terhadap patogen.
Kemudian selanjutnya ada jahe atau Zingiber officinale. Nah, komponen yang ada pada jahe itu ada alpha zingiberin, ada alpha farnesin, beta bisabolen, alpha curcumin, 6 gingerol dan 6 shogaol, paradol, singerenol, dan derivatnya. Nah, jahe memiliki potensi sebagai antiinflamasi, ini dimana baik untuk mencegah dari kelainan pada infeksi saluran pernapasan. Jadi juga cukup penting cukup berkaitan dengan COVID-19. Selain itu juga artritis, alergi, dan gout. Nah, jahe ini sangat efektif dalam mereduksi bahan kimia toksik atau racun yang masuk dalam tubuh, serta juga signifikan dalam mengobati kelainan inflamasi pada tubuh. Yang terakhir ada akar manis atau Glycyrrhiza glabra. Akar manis ini punya potensi sebagai antiinflamasi, hampir sama dengan jahe, tapi juga dia sebagai anti alergi. Nah, komponen penyusunnya ada glycyrrhizin, aglukon, asam beta glycyrrhizin. Dan akar manis ini dapat bekerja sebagai immunostimulating atau membantu stimulasi sistem imun tubuh, di mana dia akan zatnya itu akan terlibat dalam metabolisme, kemudian akan menaktifkan mediator pada sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif ini adalah sistem imun kedua yang bekerja setelah sistem imun innate atau sistem imun yang kita dapatkan sejak lahir. Nah, akar manis ini dapat dikonsumsi dengan ekstraknya atau diseduh, dan juga dengan olahan lain yang sudah diolah melalui secara industri. Nah, berdasarkan ini karena juga berhubungan dengan COVID, jadi semuanya juga jaga kesehatan, stay safe, selalu cek suhu tubuh, pakai masker kemana saja ketika di luar dari rumah, cuci tangan selalu, minum air, dan kunjungi dokter bila sakit. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya ambil. Terima kasih atas perhatiannya, saya undur diri.